Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizat Mahfadzwa dengan NIM 2112017. Kami di sini akan menjelaskan tentang bengkel Internet of Things. Yang pertama, konsep dasar IoT, dua, sensor dan aktuator, ketiga, teknologi komunikasi IoT, keempat, keamanan IoT, kelima, platform IoT. Untuk bengkel IoT adalah tempat di mana seseorang dapat mempelajari dan mengembangkan solusi IoT untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja sistem yang ada. Untuk yang pertama, konsep dasar IoT. Konsep dasar IoT adalah konsep di mana perangkat atau objek di sekitar kita dihubungkan ke internet dan dapat saling berkomunikasi dan bertukar data tanpa intervensi manusia. Secara umum, konsep dasar IoT melibatkan tiga elemen utama. Yang pertama, perangkat IoT, di mana sensor dan aktuator yang terpasang pada objek atau perangkat yang akan dikoneksikan ke internet. Yang kedua, jaringan IoT, di mana infrastruktur jaringan yang menyediakan konektivitas untuk perangkat IoT. Yang ketiga, platform IoT, di mana platform untuk mengolah dan menganalisis data dan dihasilkan oleh perangkat IoT. Untuk yang kedua, sensor dan aktuator. Sensor dan aktuator adalah komponen utama dalam sistem IoT. Sensor berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur perubahan lingkungan atau parameter atau seperti suhu, kelembapan, cahaya, tekanan, gelombang, dan kecepatan. Ada beberapa contoh sensor dan aktuator yang sering digunakan dalam sistem IoT adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, sensor suhu. Mendeteksi suhu lingkungan atau suhu dari suatu objek tertentu. Yang kedua, sensor kelembapan. Untuk mendeteksi kelembapan lingkungan atau kelembapan dari suatu objek tertentu. Yang ketiga, sensor cahaya. Mendeteksi tingkat cahaya lingkungan. Untuk yang keempat, sensor gerak. Mendeteksi gerakan atau perubahan posisi. Untuk yang kelima, sensor tekanan. Untuk mendeteksi tekanan lingkungan dan tekanan dalam suatu sistem. Untuk yang keenam, aktuator motor. Menggerakkan atau mengendalikan pergerakan suatu sistem seperti robot atau kendaraan otonom. Yang ketujuh, aktuator katup. Mengendalikan aliran fluida atau gas dalam suatu sistem. Untuk selanjutnya, teknologi komunikasi IoT. Teknologi komunikasi IoT memungkinkan perangkat IoT terhubung ke internet dan berkomunikasi dengan perangkat lain atau platform IoT. Ada beberapa contoh teknologi komunikasi IoT adalah yang pertama, Wi-Fi. Teknologi Wi-Fi adalah salah satu teknologi komunikasi nirkabel yang paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT ke jaringan internet. Untuk yang kedua, Bluetooth. Teknologi Bluetooth digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT dengan jarak pendek, biasanya dalam radius 10 meter. Yang ketiga, Zigbee. Teknologi Zigbee adalah protokol nirkabel yang digunakan untuk jaringan IoT yang memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam jarak pendek, biasanya dalam radius 10-100 meter. Yang keempat, LoRaWAN adalah teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung ke jaringan internet dengan jarak jauh, biasanya hingga beberapa kilometer. Untuk yang kelima, seluler. Teknologi seluler digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT ke dalam jaringan seluler seperti 3G, 4G, atau 5G untuk mengirim
dan menerima data. Untuk yang selanjutnya keempat, keamanan IoT. Untuk keamanan IoT terjadi perhatian utama bagi pengembang, produsen, dan pengguna perangkat IoT karena banyaknya ancaman keamanan yang dapat mengancam kerentanan dan keamanan perangkat IoT. Ada beberapa macam keamanan yang sering terjadi pada perangkat IoT adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, serangan DDoS. Serangan pada perangkat IoT dapat membuat perangkat menjadi tidak responsif atau tidak dapat diakses. Untuk yang kedua, serangan malware. Malware dapat masuk ke dalam perangkat IoT dan mengambil alih kontrol perangkat. Malware dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat IoT atau mengumpulkan data yang sensitif. Untuk yang ketiga, pencurian identitas. Pencurian identitas pada perangkat IoT dapat terjadi ketika seseorang mencoba untuk mendapatkan akses ke perangkat dengan cara yang tidak sah. Untuk yang keempat, kelemahan sistem. Untuk perangkat IoT dapat memiliki kelemahan atau kerentanan pada sistem keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengambil alih kontrol perangkat atau mengakses data. Untuk yang terakhir, platform. Platform IoT adalah suatu infrastruktur atau kerangka kerja yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan dan memfasilitasi pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data yang dihasilkan oleh perangkat IoT tersebut. Ada beberapa platform yang populer di antaranya adalah yang pertama AWS IoT. AWS IoT adalah platform cloud dari Amazon Web Service yang dirancang untuk menghubungkan perangkat IoT ke cloud dan memproses data secara real time. Yang kedua, Microsoft Azure IoT. Microsoft Azure IoT adalah platform cloud yang menyediakan layanan untuk menghubungkan perangkat IoT ke cloud dan memproses data dari perangkat tersebut. Yang ketiga, IBM Watson IoT. IBM Watson IoT adalah platform yang digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT ke cloud dan memfasilitas pengumpulan data, analisis data, dan manajemen perangkat. Untuk yang terakhir, keempat, Google Cloud IoT. Google Cloud IoT adalah platform dari Google yang digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT ke cloud dan memproses data dari perangkat tersebut. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.